Shalom saudara, mari sama-sama lagi kita untuk beribadah di hadapan Tuhan, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Sebab kasih setia Tuhan yang besar buat setiap kita semua, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari beri waktumu, beri hidupmu untuk bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Di waktu-waktu ini ke depan kita akan memberi yang terbaik untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Beribadah dengan sepenuh hati, memuliakan Raja di atas segala raja. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir bagi kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hatiku, buka hati untuk
Allah Maha. Sekali lagi katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah Engkau, kami sembah, kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Oh, sebab Engkau baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Mari angkat suaramu dan naikkan pujian di hadirat Tuhan. Naikkan segala ucapan syukur bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Engkau baik, Engkau sangat baik. Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Segala pujian syukur kami persembahkan padamu. Oh, haleluya. Kirana masyera ya nama sandara ya masih. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Raja. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak terima pujian. Oh, 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 haleluya. Angkat suaramu, puji, puji Yesus, haleluya. Sebab Dia baik, Dia baik bagi. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu di bagian kami Tuhan. Iraya masyekara labata karala bayara labay. Oh, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak terima pujian kami. Kami mengangkat suara memuji-Mu Tuhan, kami mengangkat suara mengagungkan-Mu. Oh, haleluya. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, oh, Kau ku sembah, haleluya. Engkau ku sembah,
Sama-sama kita katakan di hadapan Raja, Engkau ku sembah. Haleluya. Engkau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Engkau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Engkau ku sembah. Oh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Engkau ku sembah. Engkau ku sembah. We worship you, Lord. Engkau ku sembah. Oh Tuhan, sembah Kau Yesus. Engkau ku sembah. Mari nikmati penyembahan. Engkau ku sembah. Oh Kau ku sembah. Oh Tuhan, biar Engkau menikmati penyembahan kami Tuhan. Oh Kau ku sembah. Haleluya. Oh Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah. Haleluya. Oh Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Syaralabataka yaralabasyandaralama yaralamo. Shiribido yaralabashete karayalaba yaraba. Haleluya, haleluya. Inaralabashikarayalabasandarayalalabashikarayalaba. Glory Jesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkaulah alasan kami ada. Engkaulah alasan kami beribadah Tuhan. Sebab Engkau yang kami muliakan. Engkau Tuhan yang kami agungkan Tuhan. Segala pujian, segala pengagungan, hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan boleh melakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih Tuhan yang dapat kami beri. Dan kami bawa ucapan syukur, bahkan hati kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Inilah setiap keberadaan kami Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu dan membawa syukur, membawa pujian kami Tuhan. Dalam gerbang-Mu yang kudus, kami memuliakan Engkau. Sebab tak terbalas segala kebaikan Tuhan, tak terhitung segala kemurahan yang Tuhan boleh beri dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu layaklah Engkau terima pujian, layaklah Engkau diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan.
Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Suasana surga menjadi bagian kami, sukacita damai sejahtera menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami bersorak-sorai memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu bagi hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Dan kami beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang siap beri yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, haleluya. Mari saudara, dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita memuliakan Tuhan. Kita mau meninggikan Raja di atas segala raja, amin. Saudara boleh bangkit berdiri, saudara boleh bertepuk tangan di hadapan Tuhan, saudara boleh bersuka cita memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara boleh bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Wow, haleluya. Saudara boleh bertepuk tangan di hadapan Tuhan, sebab Dia Raja. Haleluya. Oh, mari sama-sama kita mau katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari umat Tuhan saja yang katakan di hadapan Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah nantiasa. Dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, haleluya. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
Dia Tuhan yang menyatakan kemuliaan bagi gerejanya. Amin. Mari berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah yang awal dan yang akhir, Kau pencipta segalanya. Haleluya. Kami datang di hadirat Jesus. Haleluya. Haleluya. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari umat Tuhan nyatakan pujian ini. Haleluya. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are one. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our God. You are worthy to be praised.
We worthy to our Lord. You are worthy to be praised. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk seluruh jemaat GSIA Kasih Karunia yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini atau judul khotbah saya pada hari ini adalah Who am I? Siapakah aku? Ini menjadi pertanyaan mendasar dari banyak orang. Siapa aku? Makanya ada cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang behavior atau tentang sikap, tentang pikiran, hal-hal yang mendasari tindakannya. Ada ilmu antropologi, ada ilmu juga biologi, karena mereka sebenarnya sedang mencari jati diri mereka. Who am I? Siapakah aku yang sebenarnya? Siapakah manusia itu yang sebenarnya? Itu sebabnya saat ini kita yang adalah orang-orang percaya jangan sampai kita juga mempertanyakan who am I. Jadi kita harus tahu sebenarnya jati diri kita, siapa kita yang sebenarnya.
Nah, manusia itu terdiri dari dua unsur. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, breath of life, nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, living soul. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa diri kita terdiri dari dua unsur, yaitu tanah dan ilahi. Dan tanah ini yang membuat kita punya keterikatan dengan alam semesta ini atau dengan bumi ini. Dan yang kedua dengan ilahi. Ini yang membuat kita ada hubungan dengan Allah. Ada hubungan secara khusus dengan Allah. Karena dialah yang memberi nafas hidup kepada kita. Sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Itu sebabnya jauh di dalam diri setiap manusia, jauh di dalam diri kita itu ada satu ruang khusus, ruang suci pribadi yang khusus, di mana di situ bersemayam inti atau pusat dari keberadaan kita. Dan tempat itu, satu ruang khusus itu adalah roh manusia, spirit. Roh manusia itu adalah tempat bersemayamnya roh Allah. Itu yang membuat kita ini berarti, itu yang membuat hidup kita ini menjadi sangat bermakna. Karena apa? Karena roh Allah diam di dalam roh kita. The real me. Siapakah the real me? Siapakah aku yang sebenarnya? Aku yang sebenarnya itu esensi dalam diri manusia itu yang merupakan entitas dirinya sendiri. Roh yang ada di dalam kita itu yang merupakan entitas keberadaan kita. Bukan bagian lain dari manapun yang ada di dalam diri kita. Itu yang berusaha ditemukan oleh psikologi, antropologi. Siapa the real me? Siapakah aku yang sesungguhnya? Aku yang sesungguhnya itu adalah roh yang sebenarnya itu merupakan entitas diri kita sendiri, di mana roh Allah diam di dalamnya. Nah, saudara, entitas itulah, esensi itulah yang kita ungkapkan dengan kata aku. Ketika kita katakan, aku mau ke sana, aku suka makanan gado-gado, aku suka makan pizza. Kita sedang menunjukkan kepada esensi dari diri kita sendiri. Aku ini adalah pemberian dari aku adalah aku, dari Sang Pencipta. Sang Pencipta kita itu namanya, waktu dia memperkenalkan diri kepada Musa, namanya adalah aku adalah aku. Dan entitas ini yang harus kita ingat, bahwa kita itu menjadi aku oleh karena apa? Ada kaitan erat dengan Sang pemberi kehidupan itu, yaitu Sang Pencipta. Jadi kalau kita tidak punya hubungan, tidak punya relasi dengan Sang Pencipta, maka keadaan kita sangat mengenaskan. Seperti kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5-6, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi kita sudah diciptakan oleh Allah dengan unsur ilahi. Supaya apa? Supaya ada koneksivitas yang berkelanjutan. Supaya ada keterhubungan, ketergantungan yang mutlak dengan Allah Sang Pencipta. Ketika tidak ada hubungan lagi dengan Allah Sang Pencipta, ketika ketergantungan itu tidak ada lagi dengan Allah Sang Pencipta, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita memang diciptakan ya seperti itu. Harus bergantung mutlak kepada Dia. Kita tidak bisa bergantung kepada siapapun. Bahkan kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Karena bukan itu kita diciptakan. Kita nggak cocok dengan itu. Kita cuma cocok. Memang kita diciptakan cocok. Cuman bisa hubungan dengan Allah. Kita cocok diciptakan dengan ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Ibarat mur dengan baut. Kita ini tergantung mutlak kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa sudah menciptakan kita dengan ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Tanpa Dia,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita harus menjaga hubungan dengan Dia. Nah, kita dikasih warning. Manusia dikasih warning sebenarnya supaya tetap taat kepada firman Tuhan. Karena ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, maka tragedi bisa terjadi. Ini terjadi pada nenek moyang kita, pada Adam dan Hawa. Pada waktu itu mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka punya hubungan yang manis dengan Allah. Mereka menyembah Tuhan. Setiap saat mereka menyembah Tuhan, roh mereka terkoneksi terus dengan Allah Sang Pencipta. Dan Tuhan memberi awasan kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itu diberikan awasan kepada manusia. Kalau mereka tidak taat kepada firman, maka artinya mereka melanggar firman Tuhan, artinya mereka sedang merusak hubungan, jaringan, wifi tanda kutip, dengan surga, dengan Allah. Itu sebabnya mereka harus menjaga hubungan itu, karena tanpa hubungan itu mereka tuh seperti orang buta, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan katakan, kalau engkau melanggar firman-Ku, kalau engkau makan dari buah yang kularang ini, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan saudara, kematian rohani terjadi. Pada saat itu hilanglah si aku, the real me. Ketika manusia memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah, terjadi kematian rohani. Rohnya mati. Kalau rohnya mati, artinya apa? Hubungan antara manusia dengan Allah menjadi mati, hilang, rusak. Mereka tidak mendeteksi lagi. Ibarat saudara, kalau saudara mengikuti ibadah online, saudara harus punya jaringan, bukan jaringan internet. Kalau jaringan internetnya terganggu atau rusak, maka saudara tidak akan bisa terhubung dengan yang lain dan dengan gereja GSI Kasih Karunia. Demikian pula dengan Allah. Ketika jaringan hubungan roh kita mati, maka hubungan jaringan antara kita dengan Allah itu menjadi mati. Dan saat itu entitas kita, si aku yang sebenarnya, hilang. Kita kehilangan identitas kita yang sejati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak bisa berbuah banyak. Karena apa? Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Dan saudara, ketika upah dosa membawa maut, pada saat itulah hal terpenting yang ada dalam diri manusia itu kemudian menjadi hilang. Ibadah penyembahan kepada Allah itu kemudian hilang di dalam diri manusia. Karena apa, saudara? Karena roh yang ada di dalam dia itu mati. Sehingga tidak ada hubungan lagi antara dia dengan Allah. Dan kemudian manusia tidak bisa beribadah, tidak bisa menyembah Allah lagi. Manusia mengalami maut. Dan ketika manusia mengalami maut, kita sudah tahu yang tersisa adalah manusia jasmani. Daging semata-mata, seonggok daging yang tidak menghasilkan apa-apa, yang tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena apa? Karena dia menjadi seperti orang buta yang tidak tahu harus berjalan kemana, yang tidak tahu arahnya. Harus butuh bantuan supaya dia bisa tahu jalannya. Dan kemudian karena manusia menjadi buta, manusia berusaha mencari cara sendiri untuk beribadah. Mereka berusaha mengisi lubang kosong yang menganga dalam dirinya dengan berbagai macam ritual. Mereka berusaha mencari supaya mereka bisa mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya. Mungkin dengan kesenangan-kesenangan secara daging, mungkin dengan animisme atau dinamisme. Itu adalah usaha-usaha untuk mengisi lubang kosong yang menganga dalam dirinya. Tetapi saudara, yang ada adalah
putus asa, keputusasaan, kepedihan, frustasi. Yang ada adalah kematian. Karena apa? Karena manusia tidak bisa memperbaiki hubungannya rusak dengan Allah. Karena manusia tidak bisa membuat roh yang mati menjadi hidup kembali. Dan yang terjadi adalah yang berikut sesudah kematian rohani, kematian jasmani. Terjadilah kematian jasmani. Debu kembali kepada debu. Kalau rohnya sudah mati. Tragedi bagi manusia. Saudara, ada satu peristiwa tentang tabrakan maut yang pernah terjadi dengan penerbangan pilot di USA. Pilot dari Pan Am USA, dia mendengar semua komunikasi dengan pesawat KLM 4805 Belanda dan dia mendengar juga komunikasi dengan Air Traffic Controller. Tapi masalahnya pilot KLM 4805 dan Air Traffic Controller itu tidak bisa mendengar radio dari pilot Pan Am 1736 yang bersuruh jangan, karena akan terjadi tabrakan. Tetapi mereka nggak bisa dengar karena apa? Karena gangguan radio yang disebut heterodyne. Akibat tabrakan itu, seluruh penumpang KLM 4805, 248 orang tewas. Kemudian dari pihak pesawat yang satu, 326 penumpang dan 9 awak tewas. Total korban dari kedua pesawat itu tidak terbilang banyaknya, saudara. Karena apa? Karena terjadi gangguan komunikasi. Akibatnya menjadi tabrakan maut yang luar biasa. Ini terjadi karena apa? Karena terjadi gangguan dengan jaringan radio. Saudara, gangguan hubungan kita dengan Allah, gangguan hubungan dengan roh Allah itu membuat kita mengalami tragedi. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan apapun tanpa ada roh Allah. Itu sebabnya kita perlu banget supaya kita bisa tetap menjaga hubungan dengan Allah. Karena itu yang mengarahkan kita, karena roh Allah sendiri yang mengarahkan arah kehidupan kita. Dan saudara, kalau sudah terjadi kematian rohani, kemudian kematian jasmani, kematian rohani yang pertama, kematian jasmani yang kedua, dan yang ketiga adalah kematian kekal. Begitu banyak orang yang sampai pada kematian kekal. Karena apa? Karena mereka tidak dipulihkan. Karena hubungan mereka dengan Allah sudah putus. Akhirnya terjadi seperti ini, saudara. Dan Tuhan Allah dalam firman Tuhan mengatakan, supaya kita bisa dipulihkan. Tuhan katakan, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu firman Tuhan kepada kita. Kalau kita mau ada pemulihan, dia akan memulihkan roti makanan dan air minuman kita. Dia akan memulihkan keperluan kita, memenuhi keperluan kita. Dia akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Syaratnya adalah kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dan bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Tuhan Allah kita sementara roh sudah mati? Bagaimana mungkin manusia itu bisa beribadah kepada Tuhan kalau rohnya sudah mati? Tapi Allah yang penuh kasih karunia, Dia menolong kita. Dia menolong kita bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan penyembahan kepada Allah, kepada Elohim yang seharusnya kita sembah. Dan Dia menyediakan jalan kepada kita. Dia pakai caranya Dia, bukan cara kita. Banyak orang yang berusaha memakai caranya Dia, membangun ibadah sendiri dengan agama-agama yang ada. Tetapi Allah katakan, kamu harus pakai cara aku, bukan cara manusia. Sama dengan manusia, mereka berusaha menyemat daun untuk menjadi pakaian mereka. Tapi itu tidak cukup. Apa yang harus Allah lakukan? Allah harus menyembelih binatang dan memakaikan kulit itu dalam tubuh mereka
Supaya apa? Supaya mereka tidak kedapatan telanjang. Dan itu merupakan Injil, kabar baik, di mana supaya kematian itu atau maut itu bisa diganti dengan kehidupan, maka harus ada nyawa yang membayar kehidupan dari Adam dan Hawa. Nyawa yang membayar itu adalah domba atau binatang yang disembelih oleh Tuhan sendiri. Itu sudah menunjuk kepada Yesus Kristus yang pada suatu saat akan datang ke dalam dunia ini. Anaknya yang tunggal yang akan datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus bagi manusia. Supaya apa? Supaya ketika dia mati memberikan nyawanya itu menjadi pengganti bagi kehidupan kita. Karena kita harus mengalami maut. Tetapi ketika Yesus mati untuk kita, dia memberikan nyawanya menjadi pengganti supaya kita tidak mengalami kematian yang kekal. Dan itu cara Allah. Hanya itu caranya. Tidak ada cara lain yang bisa menyenangkan hati dia. Tidak ada cara lain yang bisa memulihkan kembali hubungan yang terputus. Tidak ada cara lain yang bisa menghidupkan roh yang sudah mati. Hanya nyawa, hanya darah dari oknum yang tidak berdosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu satu-satunya cara. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya diberikan. Sehingga semua orang bisa diselamatkan. Dan hanya nama Yesus Kristus saja yang diberikan. Sehingga di dalam nama Yesus, orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Kalau kita pernah mendengar nama dari Tuhan adalah JHVH Jireh. Kenapa dia disebut JHVH Jireh? Karena JHVH itu yang melihat, atau Tuhan sendiri yang melihat. Dia sendiri yang menyediakan, dia sendiri yang memenuhi keperluan atau kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan manusia yang paling utama adalah kehidupan, supaya rohnya itu dihidupkan kembali. Dia tahu manusia, rohani kita sudah mati. Itu sebabnya dia harus memberikan kehidupan dulu kepada rohani kita, kepada roh kita. Ketika roh kita hidup, maka kita bisa kembali berhubungan dengan Allah. Kita bisa kembali beribadah kepada Allah. Kita bisa kembali datang menyembah kepada Dia. Dan itu cara satu-satunya yang dia lakukan adalah dengan menyerahkan dirinya. Ini pertanyaan dari Ishak. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Pada waktu ayahnya akan mempersembahkan dia sebagai korban bakaran. Tetapi apa jawab dari Abraham? Allah yang akan melihat menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Jadi kita lihat ibadah yang sudah dirancang oleh Allah. Ritual ibadah yang dirancang oleh Allah. Ini bukan rancangan manusia. Ritual ibadah yang dirancang oleh Allah adalah Allah sendiri yang harus menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tidak ada cara lain, saudara. Kalau saudara mau roh saudara hidup kembali, kalau saudara mau ada koneksi dengan Allah secara terus-menerus, kalau saudara mau jaringan saudara dengan surga itu baik, maka saudara harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Kemudian Abraham menamai tempat di mana dia akan mempersembahkan Ishak itu di Bukit Moria dengan nama JHVH Jireh, di mana di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan saudara tahu, di gunung itulah Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Dia disalibkan di Bukit Golgota. Di tempat itulah Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, di mana Allah menyediakan kepada kita sehingga kita bisa memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah. Ini adalah domba Allah yang disediakan oleh Allah. Ishak menggambarkan domba Allah yang harus disembelih untuk korban penebusan dosa. Dia harus dibunuh di gunung yang ada di tanah Moria, bukit di pinggiran kota Yerusalem. Di bukit itulah anak tunggal yang dikasihinya membuat korban penebusan dosa di Golgota. Dan Ishak mengangkat kayu untuk korban bakaran itu di pundaknya. Demikianlah anak tunggal yang dikasihinya mengangkat kayu salib untuk korban penebusan dosa. Dia harus memikul kayu salib untuk Bapak Saudara demi pemulihan hubungan saudara dan Tuhan, supaya roh saudara kembali hidup dan saudara menemukan kembali si aku yang hilang. Saudara menemukan entitas diri saudara yang sebenarnya. Oleh karena apa? Oleh karena saudara sudah dipulihkan kembali oleh Tuhan Yesus. Kembali kepada penyembahan kepada Allah.
Cara satu-satunya untuk mengenal diri kita, cara satu-satunya untuk menjalani kehidupan ini adalah return the worship to God. Kembalikan penyembahan kepada Allah. Hukum Taurat hukum yang pertama sampai keempat itu adalah perintah bahwa penting sekali saudara harus menjaga hubungan dengan Allah, di mana saudara jangan menyembah Allah lain selain Dia. Kemudian jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kemudian hormati dan kuduskan hari Sabat. Itu menunjuk kepada Allah. Worship, penyembahan kepada Allah. Roh yang sudah dihidupkan kembali. Kemudian hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu artinya saudara harus menyembah Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi hukum yang terutama dan yang pertama bagi kita. Jadi saudara, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah tinggalkan Dia dan jalin hubungan dengan Dia. Karena ketika saudara menjalin hubungan dengan Dia, maka saudara akan mengalami berkat Tuhan. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, Yesus Kristus yang penuh kasih karunia, sesuai dengan nama Yesus kasih karunia, Dia sudah memberi kasih karunia kepada kita, sehingga kita bisa memiliki jaringan yang baik dengan surga, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan bagian yang ada di dalam diri kita diisi oleh Roh Allah. Maka disitulah kita baru bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, the real me. Saya adalah ketika saya terhubung dengan Roh Allah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk mensyukuri anugerah dan berkat yang Engkau berikan kepada kami, yaitu anak tunggal-Mu yang Engkau berikan untuk menggantikan kematian yang seharusnya dialami oleh kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Engkau, kami sudah dipulihkan kembali, roh kami hidup kembali, sehingga kami bisa menemukan identitas kami yang sesungguhnya. Kami tidak bisa menemukan diri kami ketika kami berada di luar Engkau. Kami hanya bisa menemukan diri kami yang sesungguhnya ketika kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami semua ya Tuhan pada saat ini dan waktu-waktu selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, sebab Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima. Dan saat ini kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah boleh mempersiapkan sembahan dan nanti ditransfer di rekening gereja kita yang ada di layar saudara. Oke, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang
kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati atas semua persembahan yang sudah saudara telah berikan, dan ya berkat Tuhan melimpah-limpah dalam perbendaharaan setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah beribadah saat ini, dan saya percaya pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan akan menjadi berkat dalam kerohanian kita, sehingga kita terus boleh tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, untuk kita terus boleh bertumbuh dalam kerohanian iman kita. Mari kita akan mengakhiri dalam doa bersama-sama. Mari kita masih tetap fokus kepada Tuhan dalam ibadah kita ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh bersama-sama diberkati melalui pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu. Saya percaya kuat kuasa Allah Roh Kudus terus akan mengalir dalam setiap kehidupan kami semua sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kami percaya biarlah anugerah Tuhan semakin berlimpah-limpah, sehingga kami senantiasa boleh hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi siang hari ini. Kami percaya pengurapan Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap kehidupan mereka, membawa berkat-berkat yang dahsyat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya meskipun kami tidak bertemu dengan sesama kami pada waktu seperti kami di gereja Tuhan, tetapi kami tetap percaya biarlah kasih itu terus mengikat kami antara satu dengan lainnya, dan kami terus mendukung di dalam doa-doa kami, dan kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir dalam setiap pribadi lepas pribadi, dalam setiap keluarga demi keluarga dengan sempurna, dengan dahsyat, sehingga memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baru, berkat-berkat yang baru senantiasa Engkau bukakan di dalam setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dengan mujizat Tuhan yang senantiasa bekerja dengan sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan juga memberkati, Tuhan melindungi bangsa ini, dan Tuhan akan pulihkan bangsa ini dari segala masa-masa yang sedang saat ini terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka yang dalam segala apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong, dan Tuhan akan berikan mujizat jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Dan saatnya kami akan bersama-sama boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan membawa engkau terus boleh naik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan engkau terus dipelihara dengan ajaib, dibimbing di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Kemurahan-Nya selalu berjalan mengikuti kehidupanmu, belas kasihan-Nya senantiasa tercurah dalam hidupmu apapun yang sedang kau hadapi, dan biarlah engkau tetap kuat setia sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.